Saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam dan selamat datang ke tempat kami secara khusus yang mengucapkan selamat datang untuk Bapak-Bapak dari KBRI, Pak Nadeak bersama Ibu, Pak Ahmad Utario, Pak Sumbayak, Pak Rindang bersama Ibu, dan juga semua saudara-saudari kita yang ada di Berlin, sebangsa dan setanah air. Saya lihat bahwa semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika sungguh tercermin pada malam hari ini. Dan di sini kami sebagai orang Kristen merasa berterima kasih karena teman-teman yang Islam juga datang untuk mengucapkan selamat Natal kepada kami. Ini suatu tanda yang sangat baik. Dan juga sebagai orang Kristen tidak mudah kita berkumpul seperti ini di sini. Bukan hanya Katolik tapi juga teman-teman dari kelompok-kelompok Kristen lainnya juga pada malam hari ini telah meluangkan waktu untuk datang kita bersama-sama merayakan Natal di tempat ini. Sekali lagi terima kasih atas kerelaan kalian untuk kesini. Dan secara khusus saya mau sampaikan bahwa KMKI Berlin sejak Juli tahun 2009 mendapat tempat di sini untuk beribadat dan berkumpul. Sebelumnya kami berkumpul di Neukölln dan karena tempat di sana sudah diambil alih oleh sekolah yang melaksanakan Ganztagsschule dan menggunakan dapur dan salnya, maka sejak Juli kami pindah ke sini. Dan syukur bahwa perpindahan semuanya berjalan dengan lancar. Walaupun pada awalnya kami sangat cemas apakah kami bisa dapat tempat di sini atau tidak. Dan ternyata semuanya berjalan dengan lancar. Dan kami berterima kasih kepada Keuskupan Agung Berlin dan juga kepada paroki setempat Santo Agustinus dan juga kelompok mahasiswa Katolik Jerman KSG yang membantu kami untuk memperlancar perpindahan kami ke sini dan juga kami diterima di sini dengan baik. Dan malam hari ini kita merayakan Natal untuk pertama kalinya di tempat ini. Saya kira kita berkumpul pada malam hari ini untuk merayakan Natal. Saya mengakhiri sambutan singkat ini dengan sebuah cerita. Konon di suatu istana hidup raja dan permaisurinya dan mereka punya seorang anak gadis yang masih kecil, umur belasan tahun. Dan dikatakan bahwa gadis tersebut tidak pernah tersenyum, juga tidak pernah tertawa. Orang tuanya mulai mencari akal bagaimana mereka bisa membuat anak tersebut bisa senyum dan tertawa. Segala kebutuhannya disediakan. Apa saja yang dibutuhkannya tersedia. Permainannya begitu banyak di istana tersebut. Tapi dia tetap tidak tertawa atau tersenyum. Oleh karena itu pada musim panas sekitar bulan Juni atau Juli, raja tersebut melaksanakan suatu acara di mana dia mulai bikin plakat disebarkan di mana-mana bahwa untuk Natal tahun yang akan datang semua orang diminta untuk menyiapkan suatu hadiah buat putrinya yang bisa membuat dia tersenyum atau tertawa. Banyak orang terlibat dalam kompetisi tersebut dan jika orang tersebut bisa membuat putrinya tertawa atau tersenyum maka dia diundang untuk makan di istana bersama raja dan istrinya. Dan 12 hari sebelum Natal hadiah-hadiah tersebut harus sudah terkumpul di depan istana. Istana akhirnya di depan istana tersebut penuh dengan onggokan bingkisan atau kado-kado yang disediakan orang, mulai dari gambar, permainan, apa saja. Dan sang putri dibantu oleh pembantu istana 10 orang, mereka bersama-sama mulai membuka kado-kado yang ada. Dan ternyata satu demi satu kado dibuka dan sang putri raja tersebut juga tidak tersenyum dan tidak tertawa. Ketika kado terakhir dibuka, semua orang juga terkejut karena dia tetap tidak tersenyum atau tidak tertawa. Dari kejauhan tiba-tiba berlari seorang putri seusianya. Dia katakan bahwa tunggu sebentar. Saya punya hadiah untuk putri raja. Dia dengan angkatan melambai-lambaikan tangannya, tunggu sebentar karena sang putri mau kembali ke dalam istana. Dan semua orang tengok dan melihat dia, hadiah apa yang kau berikan kepada putri tersebut?
tangan kamu kok kosong, tidak ada apa-apanya. Apa yang mau kau berikan kepada putri raja? Dia bilang, tunggu sebentar, buka jalan dan saya mau ketemu dengan sang putri. Dia maju ke depan dan sang putri raja tunggu di sana. Dan dia ke sana, dia memeluk sang putri raja dan menciumnya. Dan pada saat itu semua orang heran. Anak-anak yang ada di depan, mereka semua tertawa karena mereka melihat dua bersenyum dan tertawa sambil berciuman. Dan saat itu juga sang putri raja mulai menemukan kembali senyum dan tawanya. Dan dia datang dan membagi-bagikan kado yang ada kepada semua anak yang hadir di depan istana raja tersebut. Dan setelah berakhir dengan senyum yang gembira dan tawa yang begitu menyenangkan, ia bersama teman yang tersebut, gadis tersebut, masuk ke istana untuk mengadakan perjamuan malam bersama raja dan istrinya. Malam hari ini dari KMKI Berlin, khususnya panitia Natal seksi acara Stefani dan Seto telah menyediakan suatu kado serupa buat kita. Mari kita menikmati kado tersebut. Kami tidak berikan apa-apa yang bisa membuat kita tersenyum, bisa membuat kita tertawa, bisa membuat kita bergembira. Selamat malam dan selamat menikmati. Oke, terima kasih Pak Tor. Sekarang kita dengarkan sambutan dan kata pengantar dari Bapak Nandea. Silakan Pak Nandea. Terima kasih kami ucapkan kepada pembawa acara. Sebetulnya bukan Pak Nadeak yang menyampaikan sepatah dua kata pada malam hari ini, tetapi adalah atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Berlin, Bapak Duta Besar Edi Pratomo. Tapi karena beliau berhalangan hadir pada malam hari ini, maka pada kesempatan ini kebetulan di antara teman-teman saya yang lebih tua atau lebih senior, karena kami di diplomasi itu ada urutan-urutan yang selalu diberi kesempatan kalau kepala perwakilan tidak ada. Untuk itu kami pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat Natal kepada semua saudara-saudaraku dari KMKI yang telah berkenan mengundang kami hadir pada malam hari ini. Dan kami juga mengharapkan malam Natal yang dilaksanakan pada malam hari ini, malam yang membawa bahagia dan damai kepada kita semua. Sebagai gambaran, boleh kami kemukakan pada bulan ini kita mendapatkan kesempatan yang baik dengan hadirnya Bapak Presiden SBY beserta Ibu dan rombongan ke Berlin ini, yaitu di dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dengan Jerman. Artinya bahwa pemerintah kita memberikan perhatian agar putra-putrinya yang ada di Indonesia semakin mendapat kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang lebih tinggi lagi di negara Jerman yang begitu besar dan begitu maju, sehingga dapat kita nanti amalkan atau lakukan atau kembangkan di Indonesia, sehingga bangsa negara kita pun dapat mengikuti perkembangan yang ada di Jerman yang telah mereka miliki. Jadi untuk ini, kalau tadi kami dengar ada pengumuman bahwa salah satu dari antara putra Indonesia yang akan kembali yang telah tinggal 11 tahun di Jerman dengan mengembang berbakti di sini selama 3 tahun dan mau kembali lagi ke Semarang atau ke Jawa, ini adalah suatu gambaran yang bisa kita tiru ke depan. Jadi untuk itu, walaupun saudara-saudaraku kerja di Jerman, jangan lupa kirimkan sebagian dari apa yang diperoleh di sini kembali ke tanah air. Karena di kampung kita sana di tanah air masih memerlukan bantuan dan uluran tangan, sehingga yang masih belum berkembang bisa kita bantu untuk bisa mengikuti kita yang ada di Jerman ini. Jadi untuk itu kepada